Halo Pisces, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Pisces, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Pisces, hari ini kita mengangkat judul yaitu tak ada yang bisa menyangkal, inilah takdir untukmu. Oke Pisces, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Pisces bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingetin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Pisces, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya a Queen of Swords. Kartu kedua. Di sini ada The Chariot. Kartu ketiga. Di sini kita punya Three of Swords. Kartu keempat. Di sini kita punya The Hero Pen. Kartu kelima. Di sini ada Temperance. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya The Hangman. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Ten of Cups. Oke, baiklah. Pisces, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Tak ada yang bisa menyangkal, inilah takdir untukmu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Ten of Cups. Nah, di sini menggambarkan sebuah peristiwa, sebuah situasi yang kembali bahagia. Ada kebahagiaan yang terlahir, yang tumbuh untuk kehidupanmu dan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Dan sepertinya semesta juga turut berbahagia atas apa yang kamu rasakan ini. Atas apa yang terjadi di dalam kehidupanmu ini. Karena mungkin benar-benar kamu adalah seseorang yang mampu menunjukkan dan membuktikan bahwa kamu bisa membalikkan keadaan. Bahwa kamu bisa menunjukkan kualitas yang terbaik pada kegiatan-kegiatanmu. Dan kamu mampu buktikan bahwa apa omongan orang, perkataan orang, sikap dan pandangan orang yang selama ini terhadap dirimu ternyata salah dan bertolak belakang dari apa yang mereka ceritakan. Jadi sepertinya semesta memberi restu untuk kebahagiaanmu, untuk kemajuan dan peningkatan di dalam kehidupanmu kali ini. Sehingga nggak ada satupun yang mampu menyangkal bahwa takdirmu benar-benar sudah berada jauh lebih baik. Bahwa kehidupanmu, derajatnya memang sudah terangkat naik oleh semesta ditujukan untuk dirimu. Nah, kenapa ini semua terjadi? Mungkin selama ini kamu benar-benar ikhlas, benar-benar tulus di dalam menerima kenyataan, di dalam menjalani hari-harimu. Karena ketulusanmu, akhirnya kamu mampu membeberkan, membongkar kebohongan yang selama ini dilakukan oleh orang-orang terhadap dirimu. Kamu nggak pernah marah, nggak pernah benci, nggak pernah dendam terhadap mereka. Meskipun selama ini mereka selalu menyikut, menikung, menikam kamu dari belakang. Baik dari kegiatan, dari pekerjaan, dari bisnis, ataupun dari kehidupan sosial lainnya. Mereka selalu menceritakan, mencari kesalahan dan kekuranganmu. Ya, seperti di pekerjaan. Ya, kamu selalu seolah-olah ditempatkan pada situasi yang salah. Peluang dan kesempatan seolah-olah tertutup oleh mereka-mereka yang toksik. Dan mereka selalu menari di atas penderitaanmu. Di bisnis, usaha, dagangan juga seperti itu. Ya. Sainganmu, kompetitormu, begitu ya.
selalu bermain curang untuk menghalang-halangi konsumen, menghalang-halangi pelanggan datang ke tempat kamu. Mereka bercerita bohong, menjelek-jelekkan usaha, bisnis, daganganmu. Tetapi kamu memang tidak pernah ingin membalas perlakuan mereka. Justru dengan kamu menerima kenyataan, karena kamu tahu nih, setiap orang memiliki hak untuk berbicara. Dan kamu nggak mungkin menutup mulut orang satu persatu. Dan akhirnya kamu bungkam mulut mereka dengan pembuktian-pembuktian yang berbeda dari apa yang mereka katakan. Terbukti, kali ini kamu benar-benar mampu meningkatkan kinerja, meningkatkan mutu dan kualitas dari pekerjaanmu. Sehingga sedikit demi sedikit, bos, majikan, kepala kantor, kepala perusahaan mulai menaruh kepercayaan kembali kepada dirimu. Mulai memberikan kesempatan dan peluang lagi untukmu. Karena yang dinilai bukan omongan orang, tetapi pembuktian. Terbukti kinerjamu semakin meningkat. Di bisnis, usaha, dagangan juga seperti itu. Ya. Kamu buktikan kepada konsumen, kepada pelanggan, bahwa kualitas dari bisnismu nggak kalah baik dengan orang-orang lainnya. Bahkan mungkin lebih baik daripada mereka. Dan akhirnya kepercayaan pelanggan, rasa puas pelanggan itu semakin tumbuh. Dan bisnismu, usahamu semakin rame, semakin lancar. Dan akhirnya ada rezeki yang kembali mengalir deras. Dan dari situlah mereka-mereka yang toksik, yang bohong, yang selalu memperlakukanmu secara tidak baik, akhirnya mundur dan pergi dengan sendirinya. Dan dari situlah ada pengakuan, ada pembuktian, ya, bahwa kamu akhir-akhir ini memang benar-benar mampu mengangkat kualitas kehidupanmu menjadi lebih baik, benar-benar dengan sebuah bukti, bukan dengan omong doang. Dan akhirnya, ya, nggak ada lagi yang mampu menyangkal bahwa takdir kehidupanmu sudah benar-benar di atas. Dan kamu benar-benar bisa angkat kehidupan orang-orang yang kamu sayangi menjadi lebih sejahtera, menjadi lebih bahagia, dan lebih nyaman kehidupannya dengan kebutuhan dan fasilitas yang mampu terlengkapi dengan sangat baik. Sehingga situasi inilah yang membuat kamu semakin bahagia, semakin percaya diri, dan semakin optimis serta berprasangka baik terhadap hal apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu. Dan akhirnya kamu menjadi semakin lega, semakin nyaman di dalam menata kehidupanmu menjadi lebih baik lagi. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Queen of Swords. Nah, jadi selama ini kamu diperlakukan secara nggak adil, ya, diceritain keburukanmu, dicari-cari kesalahan dan kekuranganmu, begitu ya. Karena mungkin orang-orang ini benar-benar toksik, benar-benar negatif terhadap dirimu. Tetapi kamu memang seseorang yang bijaksana, tergambar di sini ya. Kamu nggak memiliki pemikiran yang sempit dan kerdil. Justru kamu memiliki pandangan, pola pikir yang jauh ke depan. Ya. Untuk apa kita melayani orang-orang yang toksik? Untuk apa kita berdebat dengan orang-orang yang bohong? Justru dengan kita mencari cara, menunjukkan bukti, membuktikan bahwa apa yang dia omongkan ternyata salah, itu jauh lebih baik. Dan akhirnya dengan pola pikir yang seperti inilah kamu benar-benar bisa terus melangkah maju, terus berjuang, ya, tanpa peduli, tanpa terhambat, ya, dengan prasangka, dengan pandangan, dengan sikap yang gak baik selama ini yang ditujukan kepada dirimu. Jadi inilah mungkin kenapa semesta mulai mencari jalan terbaik untuk dirimu. Kamu mulai dapatkan begitu banyak jalan-jalan terang untuk kamu bisa menunjukkan, membuktikan bahwa kualitas dari dirimu dan kegiatanmu itu benar-benar baik.
Ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Chariot. Nah, ini adalah sebuah pengendalian diri. Ini mungkin prinsip ya. Kamu memiliki prinsip, harus bisa mengendalikan diri, mengelola pikiran, menempatkan emosi dengan sangat tepat dan dengan sangat baik. Kenapa? Karena di saat kita tidak mampu mengendalikan diri, maka bisa saja hal-hal buruk nanti akan kita lakukan. Bisa saja kita akan mengambil jalan pintas. Ya, tetapi dengan kita mampu mengatasi permasalahan, dengan mampu menilai, memandang, memutuskan segala hal-hal penting di dalam kehidupan kita dengan cara pandang yang benar, dengan keputusan-keputusan yang tepat, akhirnya kamu benar-benar bisa mencari strategi, menyusun langkah, ya, untuk benar-benar bisa menunjukkan dan membuktikan bahwa ini nih kualitasku, ini nih hasil dari kerjaanku. Nah, jadi di saat itu terbukti, maka di saat itulah nggak ada lagi yang mampu menyangkal, nggak ada lagi yang mampu mengatakan bahwa kamu itu buruk, bahwa kamu itu jelek. Ya kan? Kegiatannya maksudnya ya begitu. Nah, jadi dengan sebuah perjalanan itulah akhirnya kamu menjadi semakin matang, semakin dewasa, semakin bijaksana di dalam menjalani hari-harimu. Dan dengan bijaksananya kamu, dengan semakin matangnya kamu, maka jalan-jalan yang terbaik selalu terbuka lebar untukmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Three of Swords. Nah, jadi akan ada kebahagiaan ya setelah begitu banyak kesakitan, kekecewaan, kesedihan ya. Sempat ada rasa minder begitu ya. Kok kenapa orang-orang mereka ya, rekan, partner kok selalu mengucilkan aku ya. Kok selalu menempatkan aku di posisi yang sulit, ya. Tetapi mungkin itulah proses, itulah salah satu cara semesta untuk mengangkat kualitasmu, untuk meninggikan derajatmu. Dan terbukti baru-baru ini kamu benar-benar bisa menunjukkan bahwa derajat kehidupanmu itu sudah terangkat naik. Ya, dengan bahagianya, dengan sejahteranya orang-orang yang kamu sayangi. Dengan tumbuhnya kembali rasa percaya pada kegiatan-kegiatanmu, pada kinerjamu. Dan itu menjadi salah satu bukti bahwa kamu mampu mengangkat derajat kehidupanmu. Dan akhirnya nggak ada lagi yang mampu menyangkal bahwa takdirmu sudah menjadi lebih baik. Bahwa kamu juga bisa mampu maju, berkembang. Tanpa menyakiti, tanpa melukai, tanpa menyikut dan menikung orang-orang yang ada di sekitarmu. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Hero Pen. Nah, ini sebuah kemapanan atau kematangan. Ya. Kematangan dari cara berpikir, kematangan dari cara bersikap, dan dari cara kamu menerima apapun yang kamu dapati saat ini. Nah, jadi kamu mulai menggunakan kepintaranmu. Mulai menggunakan logika-logika. Jadi kamu nggak lagi melulu menggunakan perasaan, ya. Menggunakan hati, rasa iba begitu ya. Nggak lagi. Jadi kamu lebih realistis saat ini. Nah, realistis jadi di saat diperlakukan buruk, nah berarti lingkungannya nggak bener nih. Aku harus cari lingkungan lain, begitu. Jadi di saat kamu diperlakukan secara baik, ya, ada rasa saling menghargai. Nah, berarti inilah orang-orang yang tepat untuk dirimu. Nah, tentunya kamu akan berikan yang lebih baik lagi dari apa yang mereka lakukan. Nah, dengan kematangan-kematangan seperti inilah, akhirnya kamu mampu terus menemukan jalan-jalan terbaik untuk majunya kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Temperance. Nah, jadi ada sebuah keseimbangan di dalam dirimu, ya, di mana kamu benar-benar bisa menyeimbangkan pemikiran,
sikap, ya, perkataan begitu ya. Caramu memperlakukan orang lain, caramu berbagi, caramu bersedekah begitu ya. Semuanya menjadi lebih seimbang. Sehingga keseimbangan inilah yang akhirnya banyak mengangkat kehidupan orang-orang yang kamu sayangi, ya. Mereka menjadi semakin bahagia, semakin senang, semakin beruntung, pernah memiliki kamu di kehidupan mereka. Jadi ada rasa bangga yang mereka rasakan atas dirimu. Memang kamu nggak kaya, memang kamu nggak memiliki harta yang berlimpah, tetapi kamu selalu berlaku baik, ya, berbuat baik, berbagi, berguna, bermanfaat bagi siapapun yang ada di sekitarmu. Nah, ini menunjukkan ciri-ciri orang yang sukses, ciri-ciri orang yang sejahtera. Karena kita bisa berbagi. Walaupun kita hidup biasa-biasa aja ala kadarnya, tetapi kita masih mampu berbagi, masih mampu berguna. Nah, inilah salah satu yang akhirnya membuat harmoni di dalam kehidupanmu menjadi semakin indah, menjadi semakin nyaman. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The Hangman. Nah, jadi inilah mungkin ini prinsip ya, prinsip yang kamu pegang teguh, di mana kamu mampu melihat, menilai, memutuskan, memandang segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupanmu itu benar-benar dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang yang baik. Kamu menyikapinya dengan positif. Jadi apapun akan kamu terima, apapun akan kamu syukuri, besar kecilnya penghasilan, ya. Jadi dengan kita mensyukuri atas apapun yang kita dapati, dengan kita menerima setiap kenyataan apapun, maka kita akan terus merasakan sebuah perasaan yang lega, pemikiran yang tenang. Karena kita nggak ngotot, nggak ngoyo, harus memiliki apa yang orang lain miliki. Enggak. Harus punya kendaraan yang bagus-bagus seperti yang teman-teman punya. Nggak perlu seperti itu. Jadi kebahagiaan nggak diukur dari berapa banyak uang, berapa banyak kekayaan yang kita miliki. Tapi kebahagiaan diukur dari rasa syukur dan rasa terima kasih atas apapun yang kita miliki saat ini. Nah, inilah cara pandang yang berbeda. Inilah prinsip yang kamu pegang teguh selama ini. Sehingga wajar jika semesta benar-benar mengangkat kehidupanmu saat ini. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Pisces sahabatku, dan semoga temanku Pisces ya benar-benar akan menemukan banyak kemajuan, banyak kebahagiaan, dan benar-benar bisa berbagi, bisa membantu orang lain yang ada di sekitarmu. Sehingga nggak akan ada lagi yang bisa menyangkal bahwa takdirmu memang sudah jauh lebih baik, bahwa derajat kehidupanmu dan orang-orang yang kamu sayangi benar-benar sudah terangkat naik. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.